Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak dari siang sampai dengan sore hari. Mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Jadi kemarin setelah emak nyuci baju terus ngejemur, nah kali ini dilanjutkan ketika baju itu udah pada kering, lalu emak angkatin gitu. Dan kalau emak itu habis diangkatin ya langsung aja dilipat kayak gitu ya, terus ditaruh. Sekarang tuh emak jarang banget yang namanya nyetrika-nyetrika lagi gitu. Jadi sambil menemani anak-anak bermain sambil emak beraktivitas ngerjain kerjaan rumah yang simpel-simpel gitu. Halo, apa kabarnya bunda-bunda? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama channel Mak Saufa, mari kita belajar menjadi ibu dan juga seorang istri yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di balik video ini ada ceritanya ya lo bunda. Sebenarnya Mak Saufa ini kemarin nggak ada pengumuman kalau bakal PDAM itu mati air lagi gitu. Jadi ya Mak Saufa memang merasa ya punya kerjaan gitu, punya cucian yang memang harus difokusin gitu. Apalagi mau weekend kan. Mak Saufa cuman pengen bersih-bersih aja gitu. Nah semuanya ini emak bersihkan dari mulai cucian, jemuran sampai cucian piring emak bersihkan semua. Dan ketika emak selesai ngerjain semuanya, alhamdulillah ternyata habis itu mati air lagi gitu. Jadi ya memang begini ya kalau di Cikarang ini rentan banget pengerjaan atau apalah itu ya. Di PDAM itu rentan banget bentar-bentar pasti mati air gitu dan enggak sebentar ya mati airnya itu lumayan lama. Tapi di sini tuh Mak Saufa bersyukur banget karena Mak Saufa sudah bersih-bersih rumah, udah beberes rumah semua. Alhamdulillah banget dan ini tuh nggak disengaja banget ya karena ya Mak Saufa karena takutnya kalau seragam itu nggak buru-buru dicuci nantinya itu malah kepencar-pencar gitu loh karena kan seragamnya si kakak tantri ini ada banyak banget perintilan-perintilannya gitu. Lanjut setelah beresin jemuran terus ngelipet-ngelipet baju, lalu Mak Saufa mau nyuci-nyuci piring. Nah, kalau urusan piring-piring seperti ini kan biasa ya pasti ada kotoran-kotorannya gitu di atas piringnya. Ini Mak Saufa beresin dulu sampah-sampahnya. Jadi Mak pisah-pisahkan dulu piring-piring piring-piring, gelas-gelas gelas-gelas, panci-panci panci kayak gitu. Nah, setelah itu sampahnya dibuang, habis itu barulah diberi busa. Nah, kalau busanya juga kalau bisa ya Bun ya, kalau bisa itu dipisah antara buat nyuci yang pedes sama yang enggak gitu kan biasanya ada ya bekas cabe sama yang bukan bekas cabe gitu. Jadi kayak gelas-gelas gitu supaya dia enggak pedes gitu rasanya nanti. Biasanya kalau kita pakai satu busa itu tuh nanti bakal kayak berasa gitu loh Bun kalau kita minum. Makanya kalau bisa sih busanya itu dibedain gitu antara ini busa untuk panci atau busa untuk gelas seperti itu. Bisa dilihat ya di aliran airnya. Sebenarnya ini tuh Mak Saufa belum tahu kalau bakal mati air. Tapi karena pengen bebersih aja gitu, mengingat besok itu kan udah mau weekend gitu ya. Udah kalau weekend itu biasanya kalau ada Pak suami, kita itu pengennya itu yang ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu. Jadinya ya emang nggak ada niatan gitu tapi ya bener-bener ya alhamdulillah Mak Saufa bersyukur banget ini tuh udah beres semuanya. Jadi kalau lagi mati air itu Mak Saufa masaknya juga yang simpel-simpel aja ya kayak nyeplok telur kayak gitu-gitu aja lah yang kira-kira nggak ngabisin banyak panci kayak gitu. Setelah selesai nyuci piringnya,
Jangan lupa juga untuk ngebersihin dalam sinknya itu. Nah, biasanya dalam sinknya ini bakal banyak kotoran-kotoran gitu ya, kayak jalanan buat airnya gitu ya bun ya, biasanya kan menghitam gitu. Jangan lupa untuk digosok. Kalau Mak Saufa ini suka ngegosoknya pakai gosokan yang buat panci gitu. Jadi dibersihin dalamnya supaya jalanan air itu tetap bersih dan nggak mampet-mampet karena ada banyak kotoran di dalamnya gitu. Ini tuh hal sepele ya bun ya, tapi kalau kita abaikan, kalau udah numpuk berapa bulan gitu bakal mampet loh saluran air gitu kalau kita nggak sering ngebersihin pinggiran-pinggirannya gitu ya bun ya. Jadi ya kalau habis nyuci piring kayak gini ya segera dibersihkan. Terus jangan sampai ada sampah yang masuk ke saluran airnya. Karena kalau saluran air sudah mampet itu tuh bakal berabe ya. Bakal berantakan semuanya karena kita nggak bisa nyuci lagi di situ, harus dikasih jalan dulu airnya bisa biar bisa jalan. Lanjut, setelah beberes, Mak Saufa mau memasak. Hari ini Mak Saufa mau masak jantung pisang. Nanti bakal Mak sharing gimana sih cara Mak mengolah jantung pisang itu. Tapi sebelumnya ini biasa Mak Saufa mau ngebersihin si meja dapur ya, karena di sini tuh mungkin karena buat naruh tempat makanan, jadi sering banyak semut yang mondar-mandir di sini. Jadi harus sering-sering dielap gitu ya bun ya. Memang kalau dapur Mak Saufa ini banyak semutnya gitu ya bun ya. Jadi kita nggak bisa nih habis ngambil gula gitu terus ada yang bercecer. Pastinya habis itu bakal banyak semut yang di situ. Ya, untuk masakan di sore ini Mak Saufa mau bikin goreng tempe mendoan, terus ada sambal jantung pisang juga. Untuk tempe mendoannya ini Mak Saufa kemarin itu nggak ngecek dalamnya ya bun ya. Ini tuh buat pelajaran banget bagi emak. Ternyata kalau kita beli tempe mendoan, ada baiknya kita cek dulu dalamnya itu berbentuk kedelai apa udah jadi gitu. Kalau udah jadi bisa kita simpan di kulkas. Tapi kalau masih bentuk kedelai, lebih baik ditaruh di luar dulu supaya jadi. Dan ternyata kemarin yang emak beli itu tengahnya belum jadi gitu ya bun ya. Dan Mak Saufa itu salahnya langsung ditaruh kulkas, jadinya ya matangnya si tempe ini tidak merata. Untuk jantung pisang ini pertama-tama dipotong ujung-ujungnya gitu dipotong. Nah, lalu dibuka-buka. Ini tuh kulit depannya yang keras, jangan dipakai. Jadi dibuka terus sampai dilihat kira-kira itu kulitnya yang paling empuk. Kalau sudah itu baru itulah yang bisa dimasak gitu caranya bun ya. Nah, setelah dikupasin barulah diiris-iris sesuai selera, sesuai kita mau dimasak apa nih gitu. Nah, kalau emak ini si jantung pisangnya habis dipotong-potong, direndam sebentar. Ini fungsinya supaya getahnya itu keluar gitu. Nah, apabila sudah direndam ya, terus si jantung pisang ini boleh direbus dulu gitu. Untuk tempe mendoannya ini biasa aja, cuman mau emak goreng, memakai tepung bumbu. Jadi ini emak masaknya itu memakai 2 tungku, 1 tungku buat ngegoreng si tempe mendoan dan 1 tungku lagi untuk ngerebus si jantung pisangnya. Dan si Dede Ahsan ini kalau emak lagi bikin video atau lagi kerja atau lagi ngapain gitu, dia akan bermain di dekat Mak Saufa ya, meskipun dia mainan apalah, kulkas lah apalah kayak gitu ya bun ya. Jadi kalau pengen tahu kulkas emak ini berantakan banget. Padahal emak tuh selalu food preparation ya, itu bisa dicampur diaduk-aduk gitu. Makanya emak nggak pernah menunjukkan isi kulkas emak. Ya itulah ya, karena kulkasnya itu ini markasnya si Dede Ahsan kalau emak lagi bikin vlog masak-masak gini. Memang sih enaknya Mak Saufa jadi bisa
masak gitu, dia nggak bakal ganggu karena dia bakal fokus mindahin barang-barang yang ada di kulkas gitu. Nah, kalau bunda-bunda semua memiliki balita atau batita gitu ya, pasti ada aja ya kelucuan-kelucuan mereka, tingkah-tingkah mereka gitu. Bisa dong cerita di kolom komentar kelucuan-kelucuan apa aja yang mereka lakukan kalau kita lagi sibuk. Kalau si Dede Ahsan ini seneng banget, dia itu ngeberantakin barang-barang yang sudah ditatain. Kayak ngeberantakin sendal, ngeberantakin kulkas. Pokoknya intinya dia kalau ngelihat barang-barang tersusun, dia itu kayak seneng. Terus bakal di bongkar-bongkar dan ditata-tata lagi versi dia gitu. Bunda-bunda cerita dong kelucuan-kelucuan anak-anak bunda kalau bunda itu lagi nggak ngeliatin atau lagi sibuk sama sesuatu gitu. Apa sih yang suka dilakukan sama anak-anak balita bunda gitu? Kadang sih kita ini ya agak-agak kesel gitu, tapi ngelihat keluguan mereka kita tuh jadi kayak nggak tega, terus jadi kesannya tuh malah kita itu kayak pengen ketawa ya nggak sih bun ngelihat kelakuan mereka gitu. Seolah-olah mereka itu kayak ngebantu kita gitu. Emak Saufa juga biarin aja ya mereka seperti itu karena memang apa ya, mereka nanti kan bakal punya fase tersendiri gitu. Kalau kita larang mereka nanti malah kayak minderan gitu ibu nantinya. Jadi mungkin ini fasenya mereka lagi pengen melihat sesuatu. Oh ini kok ditata kok jadi begini gitu dan mereka seneng. Nanti ada kalanya, ada fasenya mereka tahu sendiri. Oh ini ternyata nggak boleh kayak gitu. Yang penting sih kita ini aja ya, ajarkan sedikit demi sedikit sesuatu yang positif sama mereka gitu ya bun. Dan ini jantung pisangnya ini udah direbus, terus emak bakal bumbuin memakai cabai, bawang merah, bawang putih, dan ditambah bekas sambal, sisaan sambal tadi pagi gitu. Dan ini sambalnya digoreng dulu supaya nanti rasanya itu lebih legit gitu. Terus tinggal diulek aja. Dan kalau ngerebusnya ini Mak Saufa kira-kira 15-an menit gitu. Nanti kita bakal tumis sambal sama jantung pisangnya. Nah karena ini nguleknya pakai ulekan tangan, Mak Saufa ini nggak bisa lembut banget ya bun ya, mohon maaf. Nah setelah itu ditumis aja, ditumis terus ditambahkan air. Nah habis itu jantung pisangnya boleh dimasukkan. Nah ditunggu sampai si airnya ini meresap. Dan kira-kira jantung pisangnya ini udah empuk banget. Jadi bisa kita coba dulu nih, kita cicipin. Kalau udah empuk, rasanya juga udah enak. Ini tuh tinggal ditambahin Royco sama gula aja. Pokoknya disesuaikan sama selera. Kalau bunda-bunda pengennya pedes banget, tinggal ditambahin aja cabenya gitu. Dan kira-kira kalau sudah empuk, terus rasanya juga udah pas, maka sambal jantung pisang ini udah siap untuk dihidangkan. Ini tuh Masya Allah, rasanya tuh enak banget pokoknya. Bunda-bunda harus nyobain ini ya. Dan demikianlah vlog emak kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Maaf bila emak Saufa ada salah-salah kata, dan semoga bunda-bunda di sana bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.